Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rizky, saya dari kelompok 1 PPKN sesi 1. Eh, untuk pertemuan kali ini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Baik, langsung saja untuk nama kelompoknya di sini saya sebutkan satu persatu. Nama kelompok: Abdullah Rizky, Ahmad Fauzi, Bagus Anugrah, Bayuwangi, Cindy Melani, Indri Dwi Alfianata, Ira Yunita, Atikah Nur Oktavia, dan Laura Aprilia Gunawan. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dan untuk poin kedua akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang bersiri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai pemerintahan sekaligus dengan kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat pada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang membentuk kekuasaan luar biasa dari presiden sebelumnya. Masa waktunya berakhir seharusnya berlaku selama 6 bulan. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Hal ini sebagai akibat dan anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DI atau TII di daerah Jawa Barat. Yang kedua adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA
B. Pemberontakan Andi Aziz Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan Juli 1959. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 April 1956. Yang terakhir, Kabinet Ali Sastro Amijojo 2 24 Maret 1956 sampai 9 April. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menteri-menteri muda sebanyak 60. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 sedang memegang kekuasaan negara. Pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. Ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan keempat yang terakhir, suksesnya memerangi buta huruf.